Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku, Muhib29. Dikenal sebagai bapak tokoh bangsa yang memiliki murid, salah satunya adalah Soekarno, sang tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, sang orator ulung. Kedua, Semaun, sang tokoh PKI. Dan ketiga, ada Kartosuwiryo, atau salah satu tokoh DITII untuk mendirikan negara Republik Islam atau negara Islam Indonesia yang ada di Tasikmalaya. Siapakah beliau? Kita intro dulu. Udah kepikiran belum? Siapa? Ya benar teman-teman. Ya ini Hos Cokro Aminoto ataupun Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bukunya ada di samping kiri aku. Cover bukunya bisa teman-teman lihat berwarna coklat lebih dominan. Terus ada gambar beliau. Entah ini ketika muda atau ketika sudah memasuki usia matang, 30, 40. Ini Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dari santri menjadi guru tokoh bangsa. Bisa teman-teman lihat. Di bagian belakang ada sinopsis dari buku ini. Dan ada harga bukunya, yaitu 60.000 untuk Pulau Jawa. Nah, isi dari buku ini, buku dari Mikhail Marasabesi tentang Hos Cokro Aminoto, aku menjadi 4 bagian. Yang pertama, bicara tentang profil dari Hos Cokro Aminoto yang dibahas di poin ke-1, bab 1 dan bab 2. Hos Cokro Aminoto lahir di Bakur pada tanggal 16 Agustus 1883. Bakur ini terletak di antara Madiun dan Ponorogo. Kalau sekarang nggak ada ya, tapi diyakini beliau ini lahir lebih dekat dengan Ponorogo, yang dulu namanya Bakur. Nama asli beliau sebelum Haji Umar Said Cokro Aminoto bernama Raden Mas Umar Said Cokro Aminoto. Namun, demi sebuah perjuangan melawan penjajah pada saat itu, namanya dari Raden Mas berganti menjadi Haji. Untuk apa? Untuk sebagai bentuk perlawanan dengan para penjajah, kaum penjajah. Karena diyakini pada saat itu Haji itu bukan titel sekedar datang ke Mekah Al-Munawwaroh, namun sebagai perjalanan intelektual, selain spiritual ya tadi. Dan setelah berganti nama, beliau ini pergi dari Ponorogo, berpindah tempat yang akhirnya, yang dulunya menjadi penulis atau sekarang dikenal dengan sekda, sekretaris daerah di Ngawi selama 3 tahun. Beliau pindah mulai dari Semarang, bekerja sebagai kuli terus ke Surabaya. Surabaya ini di Gang Peneleh, yang nanti bisa teman-teman cek, yang di situ sebagai dapurnya tokoh bangsa. Soekarno belajar di sana, di Peneleh Surabaya. Terus ada Semaun, ada Kartosuwiryo, nanti Haji Agus Salim juga belajar di sana juga sebagai teman ya. Terus ada Tan Malaka, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya. Dikenal dengan dapur para tokoh bangsa. Beliau ini masih keturunan dari Kiai Hasan Besari atau Ki Ageng Besari.
yang merupakan masih kerandah dengan pemilik Gontor. Jadi keturunan Ki Ageng Besar ini rata-rata menjadi orang besar. Yang Hos Cokro Aminoto salah satunya. Terus ada pemilik Gontor tersebut. Nah, Ki Ageng Besar ini makamnya dekat dengan kontrakanku, yang setiap malam Jumat itu ramai dikunjungi, apalagi bulan puasa ya, akhir puasa 10 hari terakhir kayak sekarang ya, 10 hari terakhir sekarang malam 10 Ramadan. Aku pas tag video ini. Kedua, kita bicara tentang Serikat Islam. Kalau bicara Hos Cokro Aminoto, berarti bicara tentang Serikat Islam yang nantinya menjadi sebuah partai. Dahulunya sebelum menjadi Serikat Islam, namanya adalah Serikat Dagang Islam yang diketuai dan didirikan oleh Saman Hudi dari Solo, yang menghimpun para pedagang batik pada awalnya untuk membendung politik dagang dari Cina. Nah, lambat laun ini 3 anggota Serikat Dagang Islam diutus oleh Saman Hudi menemui beliau di Surabaya, diajak bergabung ke Serikat Dagang Islam, yang 1 tahun kemudian berganti nama menjadi Serikat Islam. Dan gerakannya tidak hanya pada ranah perdagangan ataupun bisnis, namun sampai ke ranah politik. Namun pada saat itu belum mau dikatakan perjuangan secara politik, atau lebih dikatakan lebih kepada sosial lah, untuk mensejahterakan masyarakat dan juga pendidikan lah pastinya. Perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya ada 2 benturan yang pada saat itu dirasakan oleh Hos Cokro Aminoto dan Serikat Islamnya. Yang pertama berbenturan dengan perjuangan melawan penjajah. Demi apa? Demi tegaknya agama Islam dan tegaknya bangsa Indonesia. Kan tidak mungkin kita melaksanakan ajaran agama secara khidmat kalau kita masih dijajah secara bangsa. Kita mau sholat, kita todong senjata dari belakang. Itu adalah salah satu alasan Hos Cokro Aminoto melawan frontal dengan penjajahan Belanda. Namun juga menggunakan cara strategi yang elegan. Pada saat itu juga Hos Cokro Aminoto selain melakukan perjuangan secara fisik, dahulunya beliau juga masuk ke dalam kayak dewan rakyatnya orang-orang Indonesia pribumi yang ada di pemerintahan Belanda, dengan alasan sebelum kita melakukan perlawanan, kita harus tahu strategi dan tahu peta yang ada di dalam tubuh Belanda. Itu sih yang aku tangkap. Nah, yang kedua, perlawanan melawan PKI, yang mana PKI dahulu itu masuk melalui tubuh Serikat Islam yang kita kenal dengan nama ISDV. Nah, dari situ nanti tumbuhlah PKI. Maksudnya lambat laun namanya berubah menjadi PKI, dan itu dimulai di daerah Jawa Tengah, Semarang kalau nggak salah. Ketiga, pemikiran beliau tentang ekonomi sosialisme dan pendidikan. Nah, bicara sosialisme, tidak akan kita lupakan buku beliau yang bernama Islam dan Sosialisme. Buku tersebut kurang lebih menjelaskan 2 hal. Yang pertama, ini menangkal paham anti Tuhan dari kaum komunis, dan bahayanya itu sangat laten gitu kan. Yang kedua, di zaman Rasulullah sudah diberikan paham sosialisme, yang di situ ada yang kita kenal dengan zakat.
zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya. Dua poin ini yang ingin dijelaskan di dalam buku Sosial Islam dan Sosialisme karya Hos Cokroaminoto. Dalam ranah pendidikan nih, Hos Cokroaminoto ini meyakini bahwasanya agama tidak boleh keluar sedikit pun dari pendidikan. Karena dengan pendidikan, Islam itu akan tumbuh dan berkembang. Ya. Tidak hanya sekedar dogma yang turun-temurun, tapi perlu akal pikiran untuk menyebarluaskan. Dengan begitu, harapannya tidak hanya sekedar di dalam perguruan tinggi pendidikan agama ini untuk mengislamkan ilmu pengetahuan, namun mulai dari ranah paling bawah, SD, SMP, SMA, yang di situ sudah diberi cara dari beliau. Misal di SD itu udah belajar bahasa Arab. Perbandingannya adalah orang Belanda udah belajar bahasa Belanda. Nah, namun masih kurang secara penerapan. Belum ada kurikulum, belum ada metode penyampaian, dan lain sebagainya. Masih sekedar gambaran umum secara universal bagaimana Islam di dalam pendidikan. Keempat, dari buku ini yang perlu teman-teman ketahui. Buku ini berusaha menjelaskan dan menangkal bahwasanya ada yang mengatakan, tepatnya orientalis, aku lupa namanya siapa, yang mengatakan bahwasanya SI, Serikat Islam, dan Hos Cokroaminoto ini memiliki pandangan dan atau terinspirasi dari kaum Ahmadiyah. Itu salah kaprah, teman-teman. Yang dikatakan bahwasanya lahirnya SI itu lebih dulu daripada Ahmadiyah, dan secara latar belakang pun berbeda. Serikat Dagang Islam itu lebih kepada melawan penjajahan, dengan Ahmadiyah itu berbicara tentang teologi atau spiritual. Itu sudah berbeda secara latar belakang. Nah, selain itu juga menolak anggapan bahwasanya anggapan PKI ya, pada saat itu kekayaan itu tersentralisasi kepada Hos Cokroaminoto. Bahwa itu ditolaklah dalam buku ini. Yang perlu kita ketahui, pada saat itu beliau sebelum meninggal itu memiliki penyakit MAH akut, asam lambung akut. Itu udah salah kaprah itu. Kedua, kalau mau kaya, gampang itu Hos Cokroaminoto. Nggak usah keluar dari sekda yang di Ngawi. Udah itu aja nikmati bagaimana beliau menjadi bangsawan, udah kaya itu, nggak perlu jadi pejuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, itu yang dijelaskan di dalam buku ini. Ada 4 poin tadi. Ya kurang lebih seperti itulah teman-teman bagaimana pembahasan dari buku Hos Cokroaminoto, dari santri menjadi guru tokoh bangsa. Bila menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, dan subscribe. Bila ada yang kurang bisa kita diskusikan di kolom komentar. Itu saja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.